Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Alia Reida dengan NIM 19223109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tinjauan literatur survei konsumsi pangan dengan metode diet quality. Yang pertama ada pendahuluan. Kualitas diet mencerminkan kesesuaian pola makan dengan prinsip gizi seimbang, nilai dari variasi, kecukupan, moderasi, dan keseimbangan konsumsi pangan. Diet Quality Index Internasional atau DQII digunakan secara luas untuk menilai pola makan di berbagai negara. Di Indonesia, perubahan pola konsumsi menuju makanan tinggi energi, lemak, dan gula menurunkan skor kualitas diet. Tinjauan ini membahas dua penelitian yang menggunakan DKII pada mahasiswa dan individu dewasa untuk menilai hubungan antara kualitas diet, status gizi, dan indikator kesehatan. Lalu ada hasil review jurnal utama dengan judul artikel Profil Status Gizi, Kualitas Diet, Aktivitas Fisik Mahasiswa UNES sebelum dan selama pandemi COVID-19. Nama penulisnya Jen Fiona Meha, jumlah halaman 9 halaman, tahun publikasi 2022. Tujuan dan metodenya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan status gizi, aktivitas fisik, dan kualitas diet mahasiswa program studi ilmu gizi Universitas Negeri Semarang sebelum dan selama pandemi COVID-19. Jenis penelitian adalah observasional dengan pendekatan deskriptif analitik menggunakan desain cross-sectional yang dilaksanakan secara daring pada Agustus sampai Oktober 2021. Terus untuk populasi dan sampelnya, populasi penelitian mencakup 152 mahasiswa aktif program studi ilmu gizi angkatan 2017 dan 2018. Berdasarkan rumus Lovin, diperoleh sampel sebanyak 60 orang dengan masing-masing 26 responden dari angkatan 2017 dan 34 dari angkatan 2018 yang ditentukan menggunakan proportionate stratified random sampling. Untuk cara melakukannya, data dikumpulkan secara online. Instrumen penelitian terdiri atas pertanyaan sosiodemografi, SKFFQ, IPIQ untuk aktivitas fisik, dan form pertanyaan persetujuan partisipasi. Untuk cara pengolahannya, data konsumsi dari SKFFQ dikonversi menjadi nilai energi dan zat gizi menggunakan Nutri-Survey, lalu dihitung skor kualitas diet menggunakan DQII. Data IMT dihitung untuk status gizi dan aktivitas fisik dikategorikan sesuai panduan scoring the IPAQ. Cara analisis statistik meliputi analisis univariat untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan analisis bivariat untuk uji McNemar untuk perubahan kualitas diet dan uji Wilcoxon untuk status gizi dan aktivitas fisik menggunakan SPSS. Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan hasil uji beda antara kondisi sebelum dan selama pandemi. Hubungan dengan outcome, hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan skor DKII selama masa pandemi yang menandakan penurunan kualitas diet mahasiswa. Asupan sayur, buah, dan pangan sumber protein menurun, sedangkan konsumsi makanan cepat saji meningkat. Meskipun status gizi sebagian besar tetap normal, pola makan mahasiswa menjadi kurang seimbang dan cenderung rendah variasi selama pandemi. Selanjutnya untuk hasil review jurnal pendukung dengan judul artikel Hubungan Kualitas Diet dengan Kadar Glukosa Darah pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Kota Yogyakarta. Nama penulisnya Berliana Rieska Wahyuni, Agil Dimitera Aulia Dewi, dan Muhammad Hafiz Aryawan. Jumlah halaman 9 halaman, tahun publikasinya 2023. Tujuan dan metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas diet yang diukur menggunakan DQII dengan kadar glukosa darah puasa pada pasien DM tipe 2 di Kota Jogja. Desain penelitian adalah observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional dan dilaksanakan pada Mei sampai Juni 2023. Populasi dan sampelnya, populasi penelitian adalah seluruh pasien DM tipe 2 yang berobat di Puskesmas Umbul Harjo 1 dan Puskesmas Tegalrejo. Jumlah sampel sebanyak 63 responden diperoleh dengan purpose sampling berdasarkan kriteria inklusi. Pasien rawat jalan berusia 20-59 tahun dan terdiagnosis DM tipe 2 oleh dokter. Cara melakukannya dikumpulkan melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner SKFFQ untuk menilai konsumsi pangan dan kuesioner DQII untuk mengukur kualitas diet. Data kadar glukosa darah diperoleh dari rekam medis terakhir pasien. Untuk cara pengolahan data, skor DQII dihitung berdasarkan 4 komponen utama, yaitu variasi, kecukupan, ukuran, dan keseimbangan keseluruhan. Setiap komponen diberi skor dengan total maksimal 100. Kualitas diet dikategorikan baik jika skor lebih dari 60 dan buruk jika kurang dari sama dengan 60. Cara analisisnya, analisis dilakukan menggunakan analisis univariat untuk menggambarkan karakteristik responden, serta uji G-square dan uji Fisher eksak untuk menganalisis hubungan antara skor DQII dan kadar glukosa darah dengan bantuan SPSS. Penyajian data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel hubungan bivariat antara kualitas diet dan kadar glukosa darah pasien. Hubungan dengan outcome, hasil penelitian menunjukkan
Terdapat hubungan signifikan antara kualitas diet dan kadar glukosa darah dengan P kurang dari 0,05. Pasien dengan kualitas diet baik memiliki kadar glukosa darah yang lebih terkontrol, sedangkan pasien dengan kualitas diet buruk cenderung mengalami hiperglikemia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas diet berperan dalam pengelolaan glukosa darah pada pasien DM tipe 2. Selanjutnya untuk pembahasan, kedua penelitian menggunakan Diet Quality Index Internasional atau DQII untuk menilai kualitas pola makan. Namun pada populasi berbeda, mahasiswa sehat selama pandemi COVID-19 dan pasien diabetes mellitus tipe 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi menurunkan skor DQII pada mahasiswa akibat peningkatan konsumsi makanan cepat saji dan rendahnya asupan sayur, buah, serta protein yang mencerminkan perubahan gaya hidup dan aktivitas fisik yang berdampak pada keseimbangan gizi. Sementara pada pasien DM tipe 2, skor DQII rendah berkorelasi dengan signifikan dengan kadar glukosa darah tinggi, menandakan bahwa kualitas diet berperan penting dalam pengendalian metabolisme glukosa dan status gizi. Secara keseluruhan, kedua penelitian menegaskan bahwa DQII merupakan salah satu alat ukur yang efektif dan fleksibel untuk mengevaluasi pola konsumsi serta relevan digunakan dalam pemantauan dan perencanaan intervensi gizi di berbagai kelompok populasi. Kesimpulannya, hasil review menunjukkan bahwa DQII merupakan alat yang komprehensif dan fleksibel untuk menilai kualitas pola makan pada berbagai populasi. Pada mahasiswa, DQII mampu mendeteksi penurunan kualitas diet selama pandemi, sedangkan pada pasien DM tipe 2, DQII menunjukkan hubungan signifikan antara pola konsumsi dan kadar glukosa darah. Secara keseluruhan, kualitas diet berperan penting dalam menjaga keseimbangan gizi dan mencegah gangguan metabolik. Skor DQII yang tinggi mencerminkan pola makan yang beragam, seimbang, dan moderat, sehingga relevan digunakan sebagai dasar pengembangan intervensi gizi berbasis bukti di Indonesia. Berikut untuk daftar pustakanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.